Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Dua pembenci mulai saling serang dan semakin memanas. Roy Suryo versus Kosinudin. Kosinudin nggak terima, dipecat oleh Roy Suryo. Sebut Roy Suryo itu pengkhianat. Roy Suryo nggak terima. Waduh, ini seru nih ya. Dua pembenci mulai saling serang. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan, siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir. Yang kedua, ya, menjawab beberapa pertanyaan penting banget. Menjawab beberapa pertanyaan, saya menyatakan benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli yang lalu. Surat itu menegaskan bahwa tim kuasa hukum yang akan mendampingi saya sampai ke sidang pokok perkara, tidak hanya di pra-peradilan, adalah tim yang selama ini sudah mendampingi saya, yang sudah berjuang mendampingi saya, yaitu yang antara lain isinya adalah Mas Gafur Sanghaji dan Mbak Soraya, bukan yang lain. Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo, juga insya Allah juga Dr. Rifa yang saya tahu, ya, karena dia tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan dan tidak mengikuti eksepsinya Dr. Tifa, dan bahkan menegasikan eksepsi dan juga menegasikan pra-peradilan. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud. Dan terutama untuk pihak mainstream, pihak TV, tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan itu. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya pada tim itu yang masih ingin berjuang, silahkan. Dengan tangan terbuka, kami masih menerima kehadiran teman-teman. Dan untuk masyarakat, ya, kami tetap berjuang bersama, tidak ada pengkhianat. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat. Dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Apa itu? Silahkan terjemahkan sendiri. Saya kira itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, terutama untuk media mainstream, media alternatif, dan juga untuk podcaster yang masih bersama saya, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah masih ada bersama kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah seorang pengacara mengatakan klien saya siap dipenjara. Kalau ada pernyataan seperti itu bukan advokat. Bahkan saya katakan, kalau memang ijazah itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun kalau memungkinkan. Kosinudin, dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu kan. Jadi ini tuduhan kalau ini. Setiap lawyer itu semua ingin membebaskan kliennya, bahkan tanpa persidangan, tapi tidak dengan melakukan pengkhianatan. Orang ini tugasnya mau menjerumuskan orang aja jadi klien. Rusak Solo ini, rusak hukum. Jadi begini, saya sudah tegas. Dalam konteks kasus ini, memang kalau mau bebas, ya sudah berkhianat saja selesai. Datang aja ke Solo, gak perlu pengacara. Sekali lagi, jangan kemudian malah membuat framing, jangan mendengarkan statement yang lain selain dari kuasa hukum yang saya tunjuk, yaitu Tokham. Ya, di luar itu sudah bukan lagi kuasa hukum dari saya. Ya, jadi itu clear banget yang saya katakan. Dan tanggal 11 Juli yang lalu, ya, atau kemarin, saya sudah menegaskan itu, dan insya Allah itu sudah saya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa ini ditegakkan dan tidak ada lagi yang kemudian memelesetkan atau framing yang kemudian bisa meragukan kita semuanya. Kami tetap berjuang bersama rakyat. Jadi rakyat jangan kemudian dibikin pusing, dibikin bingung dengan kok pakai eksepsi, kok pakai pra-peradilan, itu membuat
punya ijazah palsu atau pengguna ijazah palsu nggak sampai apa, tetap sampai di sidang itu dia, tapi dengan masih banyak cara nanti ya melalui persidangan-persidangan yang lain. Sebuah kebohongan juga kalau nanti katanya Saudara Joko Widodo di pengadilan akan menunjukkan ijazahnya. Kewenangan untuk membuktikan perkara itu bukan lagi pada pelapor, bukan pada saksi, tapi ada pada jaksa. Nanti yang berwenang menunjukkan bukti, membuktikan di perkara itu adalah jaksa. Jadi saya kira kita janganlah kemudian membangun narasi untuk membodoh-bodohi rakyat, membodoh-bodohi publik dengan meminjam narasi seolah-olah pengadilan nanti yang akan Bapak Ibu sekalian, Jokowi mau melakukan safari politik. Itu yang kita hadang sekarang. Kita hadang sekarang safari politik Jokowi di mana-mana, setuju? Bandung sudah bersuara, Lampung sudah bersuara, Banten sudah bersuara. Sekarang berani nggak pakai baju? Udah. Loh, kenapa saya dihalangi? Ada apa ini? Ini jadi Menurut informasi yang saya dapat, Prabowo itu percaya Jokowi nggak punya jasa. Bagaimana dia mau melawan kita? Prabowo aja presiden hari ini percaya kalau Jokowi itu nggak punya jasa. Karena banyak kawan-kawan, apalagi podcast senior saya kan bilang kalau Prabowo percaya jasa Jokowi palsu. Bahkan ada kawan lebih dekat lagi, Prabowo tuh percaya kalau Jokowi itu nggak punya jasa. Nah, artinya gini, saya rasa Prabowo mulai marah dengan Jokowi. Artinya baru sadar kalau dia dibohongi sejak 2014. Menurut informasi yang saya dapat, dapat dari mana bang? Dapat dari angin. Sok tahu. Pak Prabowo itu sibuk memperbaiki keadaan ekonomi kita, memperbaiki keadaan bangsa. Banyak hal-hal yang lebih penting daripada hanya sekedar ngurus ijazah. Ijazah ini hal kecil Kang Effendi. Nggak ada apa-apanya ini nggak mengganggu sedikit pun hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalian aja yang sosok heboh. Satu yang saya sampaikan kepada kita semua, kan ada diminta juga daftar barang bukti tuh. Nah, lucu, geli saya gitu loh, padahal sudah sering bersidang gitu loh. Yang namanya daftar barang bukti itu tidak akan mungkin diberikan kepada kuasa hukum atau siapapun kecuali hakim, karena itu nanti muncul di ajang pembuktian, dihadirkan ini loh bukti-buktinya, ini daftar buktinya ya, daftar barang buktinya ini semua nanti akan diperlihatkan kepada kuasa hukumnya, terdakwa maupun di hadapan hakim. Lah kalau seandainya diberikan ya nanti, oh daftar barang bukti yang ini kita tutupi, dikonter dan lain sebagainya, jadi absurd masalahnya. Ayo kita berpikir jernih, kita sudah diatur oleh amanat KUHAP, kok kita pura-pura bego gitu loh. Nah ini yang saya sayangkan ya, mudah-mudahan aja dalam perkembangannya kita lihat aja agenda persidangan berjalan, dan hakim sudah mengingatkan supaya audiens jangan membuat ricuh gaduh suasana ya, jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Masalah barang bukti tolong sudah itu berapa lama sih, berapa kali bersidang sih yang tanya tuh, harus pakai dong nalar gitu loh, kok pura-pura bego gitu loh. Namanya daftar barang bukti akan ada di ajang pembuktian nanti diberikan, kecuali materi pokok perkara yang berupa berkas. Tapi dalam daftar barang bukti dan bukti-bukti akan diuji, ingat loh ya, akan diuji di pembuktian nanti, ditunjukkan ini daftar barang buktinya dan silakan counter. Nah kalau sekarang ditunjukin ya ditutup, diapain, dihilangkan dan lain sebagainya kan bisa aja. Loh ya iya, emangnya JPU bego, nggak mencermati itu, emangnya hakim nggak paham itu. Paling kan mereka senyum-senyum aja, dan faktanya kan ditolak itu kan, nggak diberikan dan nggak boleh. Itu loh kira-kira. Jadi mari kita paham hukum supaya jangan kita mengkaburkan hukum padahal kita tahu hukum. Ingat loh, masyarakat tuh sudah banyak yang paham hukum, mengerti hukum, nanti diketawai kita. Ayo aja kita aju bukti, ajukan segala argumentasimu di ajang sidang nantinya. Nah di situ baru kita lihat kepiawaian kita. Itu loh kira-kira. Apa yang ditakutkan Pak Jokowi dengan perkara ijazah ini dengan Siti Pak? Nggak ada hubungannya. Kalau perkara ijazah nggak ada hubungannya.
Serius saya bilang, nggak ada hubungan dengan Tifa dan Roy Suryo. Yang harus ada hubungan perkara ijazah ini, perkara ijazah ya, yang harus ada hubungan dengan UGM, dengan PDIP, KPU, Pak Anwaslu. Itu saling keterkaitan dalam perkara ini. Artinya kalau memang beliau ini benar-benar sebagai pemalsu ijazah, sesungguhnya seharusnya beliau ini ditangkap sejak beliau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Apalagi waktu di wali kota Solo, beliau berhadap-hadapan dengan lawan tandingnya yang juga merupakan dosen dari UGM. Kalau kemudian dosen di UGM itu mendapatkan data dan fakta dari UGM, beliau itu bukanlah alumni dari situ, maka seharusnya Pak Jokowi sudah diberangus sejak awal. Emangnya siapa seorang Jokowi waktu masih jadi calon wali kota Solo? Emangnya dia jadi presiden yang menguasai KPU dan juga UGM? Tentu tidak. Tapi begitulah guys, karena mereka ini sudah nyemplung, mereka sudah tidak tahu mau menggunakan segala cara apapun dalam rangka menjatuhkan Pak Jokowi, membela diri, maka yang mereka lakukan adalah memberangus Pak Jokowi dan juga keluarganya. Karena memang mereka sadar bahwa selama Pak Jokowi hidup dan selama keluarga Pak Jokowi masih sangat dicintai dan menghormati rakyat dan dihormati oleh rakyat, bahkan selalu memenangi kontestasi politik 5 tahunan, maka mereka bakal susah untuk mendapatkan posisi strategis ke depan. Kalau kita bahas mengenai kasus tudingan yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan ijazah palsu, ini sudah memasuki babak baru, di mana Dr. Tifa ini sudah duduk di kursi terdakwa dari dakwa dengan pasal berlapis, mulai dari fitnah dan juga undang-undang ITE. Betul. Tapi Zain, yang dipermasalahkan oleh pihak dari kuasa hukum Dr. Tifa sendiri adalah kenapa kok dikenakan pasal pencemaran nama baik, kemudian fitnah dan undang-undang ITE, tapi justru masalah utamanya keaslian dari ijazah Pak Jokowi ini belum diketahui asli atau palsunya. Nah, itu yang dipermasalahkan. Oke, kalau kata jaksa ini, ternyata apa yang dilakukan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini sudah menyerang pribadi Pak Jokowi, termasuk juga kehormatan dan nama baik yang diserang di sana. Tapi balik lagi, buktikan dulu dong ijazahnya. Setuju ya teman-teman di studio? Tadi kita udah dengar Pak Jokowi bilang akan hadir ke persidangan membawa semuanya, ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan ijazah S1 yang nanti akan dibahas juga di persidangan. Dan tentu itu yang kita paling tunggu-tunggu, kehadiran Pak Jokowi membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Kita akan bahas malam ini di dua sisi dengan jauh-jauh hari gue udah bilang dan sekarang gue ulangi lagi ya, bahwa isu ijazah palsu Pak Jokowi itu politis banget. Nanti itu orang-orang yang benci sama Pak Jokowi mau dibilang ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli, tetap nggak percaya. Orang kalau udah diracunin dengan kebencian, dia melihat kebenaran tuh alergi. Melihat fakta pun, apa aku nggak percaya. Nah, suatu saat tertentu digunakan untuk manfaat kelompok itu. Masa lu kayak gini aja nggak ngerti? Kan gue udah bilang tuh, terlalu riskan kalau main dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Kan di dalam kampus itu ada manusia. Kan orang yang di tahun itu bersama Pak Jokowi bisa ditemui. Gini aja lu masih keracunan isu. Follow akun gua sini biar gua bukain mata lu. Hame, gibang lo. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan naik, itu kan sesuatu yang biasa aja, karena terjadi itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Ngapain orang saya bilang borgolai saya yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Rosul sama Dr. Tifa saya bilang. Semua live kok. Iya. Enggak kita. Kami live sudah satunya live. Jadi kami udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa.
Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai harus bahasa-bahasa emas yang keluar dari mulut mereka ini kan saya tahu ini siapa ini makhluk. Ngomongnya seperti orang malaikat jatuh dari langit turun, padahal saya tahu ini orang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba kemudian ngomong yang keluar dari mulutnya hanya menghasut, mencaci maki, mencederai perasaan orang, oh saya gebukin. Mau digebukin loh. Saya nggak main-main. Tapi kalau saya lihat cara-cara begini dalam menghadapi orang, kalau tidak segera dibantah maka dia berbohong terus, dan itu orang bisa terprovokasi. Kan saya bukan baru datang di Tanah Jawa, di Jakarta. Saya sudah 33 tahun, bukan? Saya masuk di Universitas Indonesia. Saya pernah DPR RI. Jadi saya mengerti ini makhluk-makhluk ini semua. Kawan-kawan, sahabat. Tapi kalau di ruang publik nggak boleh dibiarkan dia seenak perutnya bercerita. Karena itu akan menyesatkan banyak orang. Dia mencederai orang, dia memfitnah, dia menyebarkan berita bohong. Iya kan? Ada teman-teman sekolahnya tinggi, doktor, mungkin profesor, tapi dia menghujat, dia mencaci maki. Ada yang tidak profesor tapi ngaku-ngaku di mana-mana profesor. Siapa doktor tuh? Gitu maksud saya. Sorbannya tidak lebih besar dari saya. Testanya hitam-hitam, tapi kerjanya menyebarkan berita bohong, menghujat, mencaci maki, memfitnah. Masa kita biarkan orang begitu? Sementara saya hari-hari bergaul sama orang-orang yang dia bohongi itu, yang dia fitnah, dia tuduh dengan segala macam. Tentu saja tidak emosi, tidak marah, tapi saya harus keras di situ. Begitu abangku. Update-update tentang perkaranya yang sedang berjalan. Ada perkara Bu Tifa kan sudah mulai persidangan, perkara Pak Roy masih pra-peradilan. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa. Persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi mohon doanya teman-teman, Pak Jokowi sehat selalu. Amin. Amin. Hadir di persidangan nanti. Jadi kira-kira di persidangan akan hadir pada saat agenda apa? Tentunya nanti di agenda pembuktian, Mas. Nanti kita serahkan kepada majelis apakah, dan tentu dari penuntut umum apakah akan mengundang Pak Jokowi itu di awal, di pertengahan, atau mungkin di akhir pembuktian. Tapi agendanya nanti di tahap pembuktian pastinya. Perjuangan beliau mencontohkan kepada kita bahwa kita sebagai Nahdliyin harus ikut aktif dalam apa yang kita pandang kebaikan dan kemaslahatan untuk umat dan untuk bangsa. Maka di dalam pemilihan yang akan datang, ya kita harus ikut aktif dengan cara yang baik. Ada dua pasangan. Kita memilih pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa? Pertama, kalau bagi saya, beliau sungguh-sungguh bekerja. Memang tidak pandai berkata-kata, tapi sungguh-sungguh bekerja. Sungguh-sungguh bekerja.
Bahkan mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014 beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor, satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya guys. Saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.